Kenalan Mas. Nih Nopal dari mana sebagai apa? Ya, saya nomaden, saya dari Aceh, Tegal, Pekalongan, Banyumas juga ya, nomaden. Saya sebagai narasumber di sini ya. Nama Mas? Nopal. Nopal. Bukan si Nopal ya. Oke. Nopal aja. Thank you Bang. Oke. Sukses Bang. Ya, terus sukses buat kelompok 8 ya. Oke Bang. Ya, aku bingung loh, kayak misalkan kayak tadi makannya kelamaan enggak sih? Siapa nih? Kenalan. Hai, nama aku Keisha Sanadil Bilki, biasa dipanggil Ica. Sebagai apa? Aku sebagai kameramen dan sutradara ya. Oke, semangat Kak. Semangat kau juga. Oke. Halo, perkenalkan aku Alan Delona Saputra. Di sini aku sebagai editor dan kameramen. Jadi itu Islam Mbak, pemerintah. kenalan dong, namanya siapa? Sebagai apa? Halo semuanya, nama aku Kalisha Salsabila Putri, biasa dipanggil Kalisha. Aku di sini sebagai narasumber. Oke. Yang ini siapa Kak? Aku Dian Zahra, biasa dipanggil Dian, di sini sebagai MC. Oke. Semangat ya Kak. Makasih. Jadi konsepnya mau kayak gini. Guys, kenalan dong. Halo. Kalian Aku dulu. Oke. Nama aku Dayanti Mutahara dari Kebumen. Sebagai apa nih? Aku sebagai narasumber dari Taksau kedua. Oke, perkenalkan aku Arfian Ijilal Adi Pratama, biasa dipanggil V, dari Prodi Hubungan Internasional sebagai narasumber. Oke. Halo, aku Naila Kosamarani sebagai host. Oke, Aku kayak mata mantap. Najwa ya, Semangat ya teman-teman. Untuk Alan dan Keisha. Ada kesan-pesan nggak nih Nggak buat ada. yang lain? Semoga dapat nilai A. Amin. Pak Ahda tolong Pak. Iya Pak Ahda, Ya, Pak, tolong, nilai Pak. A-nya Pak, monggo Pak, nilai A-nya Pak. Pak. 11 Mas, 11. Hai, kenalin, nama aku Juza Auji Yuswanjani. Asal aku dari Sumbang, aku Warlock. Terus aku di kelompok ini sebagai komersial freak. Halo, aku Anissa dan di sini aku sebagai penulis naskah. Oh ya lupa, untuk asal aku berasal dari Kota Jepara, Jawa Tengah. Hai teman-teman, selamat datang di acara Bincang 8 bersama saya Dian Zahra yang udah berdiri di sini, yang udah duduk di sini nih sama dua narasumber kece kita. Ada Mbak Kalisha, halo semuanya, kenalin nama aku Kalisha Putri. dan juga ada Mas. Halo semuanya, saya Noval Ramadan, dipanggil aja Nopal. Udah ada Mbak Kalisha sama Mas Noval nih. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Astagatra. Nah, Astagatra sendiri adalah model perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia di atas bumi ini nih. Astagatra dibagi menjadi dua, Pancagatra dan Trigatra. Trigatra yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira apa sih Trigatra itu? Jadi sesuai dengan namanya, Trigatra itu adalah 3 aspek ilmiah nih yang mencakup geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal untuk bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, Trigatra tuh harus banget yang namanya dikelola dengan baik oleh kita. Harus banget dikelola nih. Nah, tadi kan udah sempat disebutin beberapa aspeknya nih sama Mbak Kalisha. Nah, bisa dijelasin nggak sih lebih mendalam tentang ketiga aspek tersebut? Boleh yang pertama tuh kan ada aspek geografi. Sebenarnya apa sih aspek geografi itu? Aspek geografi itu menurut letak dan bentuk geografisnya, Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia karena kedudukannya yang strategis itu dipandang dari 3 segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia itu telah mengalami banyak pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. Tadi kan tentang geografisnya ya. Kalau tentang aspek demografisnya itu apa sih?
Oke, jadi untuk kita bahas ya, nah aspek demografisnya, jadi itu adalah suatu keadaan di mana kita tuh melihat kemampuan satu penduduk. Jadi Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang berubah karena kematian. Jadi ada pertumbuhan, ada juga penurunan, kayak ada kematian, anak lahir seperti itu. Dan juga ada yang namanya imigran atau pendatang baru. Dan orang yang meninggalkan wilayahnya dengan komposisi yang beragam menurut usia, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan serta distribusi penduduk yang merata. Pokoknya aspek manusia mungkin gitu ya. That's it. Tadi kan geografis udah, demografis udah. Nah sekarang aspek yang terakhir nih, sumber kekayaan alam. Bisa dijelasin nggak? Nah, kita dari demografis kita lari ke kekayaan alam Indonesia tentunya. Jadi kekayaan alam yang kita bahas ini, Indonesia memiliki kekayaan alam baik di permukaan bumi maupun di laut. Jadi Indonesia tuh sangat kaya, mau di darat, mau di laut, semuanya lengkap. Dari dalam bumi ini, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Penjelasannya udah mantep banget nih. Terus apa sih contoh-contoh Trigatra yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ini? Kehidupan sehari-hari itu contohnya hubungan antara geografis dengan kekayaan alam. Untuk industri baja nih misalnya, maka lokasi biji besi, batu bara, dan minyak bumi yang berdekatan tuh akan sangat amat menguntungkan. Itu tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh pengaruh Trigatra terhadap Indonesia itu apa? Pengaruh Trigatra untuk Indonesia, salah satunya adanya 2 musim nih di Indonesia. Kan kita tuh tropis kan, jadi ada musim hujan dan musim kemarau. Karena daerah Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Menarik banget ya. Terus kalau hubungan Trigatra, apa aja sih contohnya? Nah, kita bisa bahas nih contoh hubungan Trigatra, yaitu memanfaatkan kekayaan alam bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong, jangan lupa. Terus bisa disebutkan dan dijelaskan nggak prinsip atau asas-asas pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam menurut Trigatra? Oke, untuk pengolahan sumber daya alam kita ada 3 aspek atau 3 asas ya, atau 3 prinsip dalam pengolahan sumber daya alam. Yang pertama itu ada asas maksimal, yaitu sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar dimanfaatkan dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, ada juga asas lestari, yaitu pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan. Jadi kita juga harus menjaga ya, nggak cuma mengambil kekayaan alam, tapi kita juga harus melestarikan kekayaan alam tersebut. Dan juga ada lagi yang ketiga, ada asas berdaya saing, yaitu bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Jadi kita tuh harus bisa bersaing dengan negara-negara lain biar lebih Indonesia tambah maju seperti itu. Indonesia tambah maju. Jangan berkembang terus nih. Maju. Boleh. Nah itu tadi perbincangan singkat kita mengenai Asagatra dalam lingkup Trigatra. Terima kasih buat Mbak Alicia dan Mas Noval yang sudah mau mengisi acara kita bersama-sama di sini. Nah, habis ini masih ada pembahasan bersama rekan saya Cleo nanti tentang Pacagatra yang pastinya agak kalah menarik. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Bincang 8. Bye-bye! Pagi-pagi gini, enaknya olahraga dulu nggak sih? Ada. Berbeli siapa tuh? Jadi ambil deh. Lumayan, bisa nyempam nih. Waduh, kok gemes ya? Apa haus? Haus banget. Bajunya mas? Haus. Minum Cleo. Cleo? Air apa? Air. Bagus. Terbersih. Seger. Oke. Cleo, air murni meringankan.
kembali lagi di acara Bincang 8 dengan host yang baru ya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Cleo, host sesi kedua di acara Bincang 8. Nah, di sesi kedua ini kita bersama dua narasumber baru nih. Bisa perkenalkan diri kalian dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arfian Ijilal Adi Pratama, biasa dipanggil V dari Prodi Hubungan Internasional. Oke, nama aku Dayanti Mutaharo dari Prodi Hubungan Internasional juga, sama seperti V. Aku biasa dipanggil Wirda. Oke, jadi di sini aku dan Wirda dan V akan berbincang dan membicarakan tentang Pancagatra. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi bincang-bincangnya ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin untuk Kak V dulu ya. Coba Kak V bisa jelasin sebelumnya apa sih itu Pancagatra? Oke, esensi dari Pancagatra itu sendiri adalah segala aspek kehidupan manusia, baik secara bermasyarakat maupun bernegara, yang diatur secara norma, aturan, maupun ikatan tertentu. Oke, sangat singkat dan mudah dipahami ya, benar. Oke. Nah, dalam Pancagatra atau dalam sebuah aspek atau ideologi ya maaf ya, pasti ada aspek ya di dalam hal itu. Kak Wirda bisa jelasin di Pancagatra itu ada aspek-aspek tertentunya nggak? Ya, ada seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau Pancagatra itu segala hal yang mengatur aspek-aspek kehidupan maupun bernegara. Nah, di Pancagatra ini ada 4 aspek. Pertama, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan terakhir pertahanan dan keamanan. Oke, untuk aspek yang pertama, ideologi. Maksudnya itu apa? Oke, aspek ideologi yaitu salah satu aspek yang bisa dianggap krusial ya, dianggap penting. Benar banget. Karena ideologi itu sendiri bisa dikatakan sebagai harapan bangsa atau kita kenal sebagai istilahnya cita-cita bangsa. Nah, kita kan tahu tidak ada bangsa tanpa adanya cita-cita. Benar banget kan? Benar banget. Karena bangsa kita tahu tanpa tujuan tidak bisa disebut sebagai bangsa. Benar, karena kita tahu sendiri bahwa cita-cita itu ya pedoman bangsa yang mana itu akan mengarahkan bangsa ke depannya. Nah, oleh karena itu ideologi ini sebagai salah satu hal yang mendasari dari adanya aspek-aspek lainnya. Dan kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu sendiri menganut ideologi Pancasila. Betul, ideologi Pancasila. Oke, untuk aspek yang kedua ada aspek politik ya tadi Kak Wirda. Coba bisa Kak Wirda jelasin sedikit apa itu aspek politik? Nah, setelah Indonesia sendiri merdeka, Indonesia punya ideologi dan Indonesia harus menyusun politiknya sehingga negara Indonesia dapat diakui oleh negara-negara lain. Nah, dalam politik Pancagatra terdapat 2 sektor. Sektor yang mengurus masyarakatnya dan sektor yang mengurus pemerintahannya. Oke. Nah, tadi ada aspek ideologi, aspek politik, kemudian ada aspek yang menurut aku nih menarik ya karena penting, aspek ekonomi. Duitnya aspek ini bisa aspek ekonomi sebenarnya salah satu aspek yang nggak bisa diremehkan juga. Betul, iya. Karena ya siapa sih yang nggak suka uang? Benar. Nah, aspek ekonomi itu sendiri bisa dibilang salah satu aspek yang membangun suatu negeri. Tanpa adanya ekonomi atau istilahnya uang lah. Tanpa adanya uang nggak mungkin adanya namanya kualitas pendidikan yang bagus, kualitas infrastruktur, kesehatan, nggak mungkin adanya itu. Nah, lalu gimana sih aspek ekonomi itu bisa ada? Nah, aspek ekonomi itu bisa ada sebenarnya ada keterkaitannya dengan Trigata mengenai sumber daya. Nah, ini salah satu keterkaitannya ya teman-teman. Nah, bisa kita ambil contoh misalkan sawit. Nah, sawit ada sebagai sumber daya alam. Namun jika tidak dikelola ya sia-sia enggak sih? Nah, sawit bisa dijadiin contohnya mungkin minyak sawit. Nah, dengan adanya produk minyak sawit, akhirnya tercipta sebuah peluang kerja, sebuah istilahnya lapangan kerja, yang mana akhirnya masyarakat di sekitar situ mendapatkan uang. Terjadinya transaksi dengan mungkin pulau lain atau antar daerah, negara lain bisa juga. Nah, akhirnya bergeraknya ekonomi baik secara dinamis maupun statis. Oke, menarik banget ya. Dan pasti yang kita tahu sawit itu tuh salah satu komoditas yang menjanjikan ya di Indonesia ya. Bahkan sampai
katanya diboikot itu kan. Iya, benar banget. Karena dalam produksinya sawit melanggar beberapa hukum ya, Ya, pembakaran hutan dan segala macam. Tapi Iya. ya begitulah ya. Oke, kita udah sampai di aspek keempat ya kalau tidak Iya. salah. Itu aspek sosial budaya. Nah, itu apa sih aspek sosial budaya itu? Nah, ketika suatu negara punya ideologi, punya ekonomi, punya politik, negara juga punya masyarakat kan yang menghuni negara tersebut. Nah, sosial budaya adalah suatu aspek-aspek yang mengikat masyarakat itu sendiri seperti norma-normanya, nilai-nilainya, keanekaragamannya. Nah, itu kenapa sosial budaya itu Jadi salah satu penting. aspek ya. Iya, Oke. Nah, terakhir nih aspek paling terakhir yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Itu gimana ya? Oke, aspek pertahanan dan keamanan bisa dibilang sebenarnya sebagai hasil dari aspek-aspek lainnya. Oke. Nah, oke, yang pertama kan ada aspek ideologi, kemudian politik, ekonomi, kemudian ada budaya. Nah, dari semua itu akhirnya tercipta yang namanya keamanan dan pertahanan, atau istilahnya akuirus quod cum quaeratis, yang artinya aku mendapatkan apa yang aku perjuangkan. Tadi kan ada 4 aspek-aspek yang diperjuangkan gitu kan. Nah, pertahanan dan keamanan adalah aspek terakhir yang didapatkan dari kesempurnaan aspek-aspek sebelumnya. Nah, untuk aspek pertahanan dan keamanan sendiri sebenarnya Indonesia udah luar biasa banget, apalagi untuk mensejahterakan rakyatnya nih dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Nah, salah satu hal yang memang luar biasa adalah perlindungan masyarakatnya saat bekerja di luar negeri. Itu yang menurut saya luar biasa banget. Oke. Nah, udah kita jelasin 5 aspek ya dari Mas Gatra, sudah dijelaskan secara rinci dan mendetail oleh kedua narasumber kita. Oke. Kemudian ada topik nih. Apa aja perealisasian dari segala aspek Pancasila? Perealisasian menurutku sendiri, perealisasinya kayak misalkan peningkatan infrastruktur di Indonesia, Itu termasuk ya. aspek ekonomi ya? Ya, penyediaan sarana prasarana yang masih belum ada di Indonesia, itu contohnya ekonomi. Kalau misalkan Pemilu bisa dari iya. aspek politik, Politik, iya, terus perdagangan antar pulau juga bisa dong, aspek ekonomi. iya. Dan kemudian, nah ini yang paling penting nih, sistem pertahanan rakyat semesta. apa tuh? Nah, itu adalah sistem di mana saat Indonesia mengalami ancaman baik dari luar maupun dari dalam, seluruh komponen masyarakat baik rakyatnya itu sendiri, polisi, TNI, DPR, presiden, semuanya harus andil dalam melindungi bangsa. Bela negara ya? Bener banget. Bela negara, ikut dalam kegiatan bela negara. Oke, kita udah sampai di penghujung acara Bincang 8. Sekali lagi terima kasih ya karena udah menyempatkan waktunya untuk datang di acara saya dan sebagai narasumber yang sangat valid ya info-infonya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih karena telah menonton acara kami. Kembali lagi di sesi-sesi selanjutnya di Bincang 8.